bukan mudah. Dengan banyak hal yang terjadi, saya duduk, ada satu kata yang buat saya, yang Tuhan taruh, satu kalimat. Tuhan hanya ngomong, pemeliharaanku sempurna atasmu. Begitu juga kasihnya sempurna kasih kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, sebab Dia punya kasih yang sempurna atas setiap kita. Kami bersyukur punya Allah yang punya kasih yang begitu sempurna, Tuhan. Haleluya. Kami tahu saat kami mencari, Engkau ada di depan kami, Tuhan. Haleluya.
mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Biarlah setiap kami terus hidup dan tinggal di dalam-Nya, sehingga dari hati dan mulut kami melimpah ucapan syukur kepada Tuhan. Saatnya kami ingin mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati dan pikiran. Biarlah kiranya Roh Kudus memberkati dan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada perkataan. Berkati dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Roma pasal 8 ayat 35, 38 dan juga 39. Roma pasal 8 ayat yang ke-35, kita mulai dulu, nanti langsung lompat ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39. Di grup kemarin saya ada sampaikan kata-kata kalimat seperti ini: setan tidak dapat menghentikan kasih Bapa atas hidup kita. Oh, gak ada amin? Saya ulangi ya. Setan tidak dapat menghentikan kasih Bapa atas hidup kita. Tapi setan dapat menghentikan kita menikmati kasih Bapa. Saya ulangi ya kalimatnya. Setan itu tidak dapat menghentikan Bapa untuk mengasihi saudara dan saya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, setan tidak dapat, tidak mampu untuk menghentikan Tuhan mengasihi kita. Tapi setan dapat menghentikan kita menikmati kasih Bapa. Bagaimana caranya setan dapat menghentikan kita menikmati kasih Bapa itu dalam hidup saudara dan saya? Sebelumnya kita baca dulu ayat ini. Sama-sama kita baca ya, hanya 3 ayat saja. 2, 3, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jelas ayat-ayat yang kita baca ini memberitahukan kepada saudara bahwa kasih Bapa, kasih Kristus atas hidup saudara dan saya, atas hidup kita, itu jauh lebih hebat dari maut. Dari segala penderitaan, kesesakan, aniaya, kasih Bapa itu jauh lebih hebat, lebih besar, dan lebih dahsyat. Bukan hanya pada musim-musim tertentu dalam hidupmu, tapi di dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir atas hidup saudara dan saya. Karena jangan pernah kau katakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan mengasihi aku? Kemana Tuhan pergi di dalam situasi kondisi seperti ini? Aku butuh penghiburan
dan kekuatan Tuhan. Di mana Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan kepada saudara, kasih Tuhan kepada kita lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran sekalipun. Kok cuma beberapa orang? Karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya itu tanpa syarat. Dia mengasihi saudara dan kasihnya tidak pernah berubah, karena mengasihimu dari kekal sampai kepada kekekalan. Dosa dan pelanggaran saudara itu membuat Tuhan sedih. Kenapa Tuhan sedih? Karena Tuhan tahu dosa dan pelanggaran atau sama dengan ketidaktaatan itu membawa saudara dan saya tidak dapat menikmati kasih Tuhan di dalam hidupmu, berkat Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang membuat Tuhan menjadi sedih dan terharu. Seperti seorang bapak ketika bilang kepada anaknya, "Nak, jangan main hujan, tidak baik." Tapi anaknya ngeyel bandel. Akhirnya anaknya sakit demam, flu dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ketika anaknya, perhatikan, ketika anaknya memberontak, nggak taat kepada orang tuanya, dan akibat daripada ketidaktaatnya dia sakit, dia demam, dia flu, bapaknya marah, orang tuanya ngamuk, marah? Tidak, walaupun mungkin dalam tanda kutip ngomel-ngomel, bukan berarti karena dia benci anaknya. Itu hanya sisi lain dari ekspresi kasih sayang orang tua kepada anak. Ada kan? Tapi saya mau katakan, pasti dia merasa sedih melihat anaknya sakit. Saya ada di sini orang tua melihat anaknya sakit? Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Paham maksud saya? Saudara terkasih, kerinduan orang tua melihat anak-anaknya tumbuh kuat, tumbuh sehat, bukan sakit-sakitan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, yang membuat Tuhan sedih, dia itu ketidakpercayaan, ketidaktaatan, pelanggaran dan dosa. Itu tidak Tuhan. Jangan saudara pikir bahwa kalau saudara berdosa, saudara melanggar hukum Tuhan, terus Tuhan benci, Tuhan tinggalkan saudara, Tuhan kutuk saudara. No, saya mau bilang gini, dosa dan pelanggaran, saya mau katakan kepada saudara, itu tidak lebih besar dari kasih Tuhan atas hidupmu. Dosa dan pelanggaran itu hanya membawa atau menghalangi saudara dan saya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup. Haleluya. Ada men? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti di grup saya sharekan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Di grup nanti akan saya sharekan ke rapat ini. Kadang Bapak sharekan, kadang tidak. Yang kadang-kadang Bapak memberikan kepada mereka yang minta. Jadi Bapak bagikan kepada orang itu. Baik, tapi nanti Bapak akan sharekan di grup kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Katakan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup saudara dan saya di dalam setiap musim hidup kita. Dan setan tidak dapat membendung atau menahan kasih Tuhan. Setan tidak bisa. Dia ngerti, dia akan tidak mampu dan akan sia-sia untuk menghalangi, untuk menghambat, untuk menahan kasih Tuhan yang begitu hebat, begitu besar, begitu dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Tapi setan, saudara terkasih, bisa membuat saudara dan saya tidak menikmati kasih Bapa, kasih Tuhan yang hebat dan dahsyat itu dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang perlu Bapak bagikan kepada saudara. Cara setan menghentikan kita menikmati kasih Bapa dalam hidup kita. Yang pertama, saudara yang terkasih, adalah membuat kita hidup dalam ketakutan dan ketakutan. Sekali lagi, cara setan adalah
membuat saudara dan saya hidup dalam apa? Hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran. Orang yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran pasti tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Iya Pak ya? Pasti akan susah tidurnya. Iya Pak ya? Dan juga saudara yang terkasih, orang yang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu kekuatannya, kemampuannya itu semakin lama akan semakin surut, semakin lemah. Itu orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, saudara yang terkasih, tidak lagi dapat melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana caranya setan membuat saudara hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Saudara bisa temukan banyak contoh di dalam Alkitab. Salah satu beberapa contohnya saudara, salah satunya adalah di dalam suratan 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, yaitu Goliat, maka cemaslah hati mereka dan apa saudaraku? Sangat ketakutan. Apa yang membuat mereka sangat ketakutan? Apa yang membuat mereka sangat ketakutan? Saudara baca, perhatikan ayat itu apa? Iya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar apa? Mendengar perkataan orang Filistin itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara setan membuat saudara hidup dalam ketakutan atau dalam kekhawatiran adalah membawa saudara fokus kepada apa? Kepada Goliat. Fokus kepada persoalan dan kesulitan saudara. Fokus kepada situasi keadaan di sekitar dan sekeliling kita. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang keluar dari perkataan dan mulut kita adalah sesuatu di mana saudara menaruhkan fokus kepadanya. Contohnya apa? Saat ini, saban hari kita lihat, kita dengar, baik berita dimanapun, media sosial manapun, cerita tentang apa? Baru ngomong apa? Maksud saya bukan itu. Pokoknya COVID juga yang kedua. Nah ini membuktikan kepada kita. Saya renungkan ya, kemarin saya merenungkan ini. Karena ada beberapa grup saya juga itu cerita tentang COVID lah, tentang Delta lah, untuk itu pakai inilah, beli inilah, belas segala macam. Saya mulai memikirkan gini. Begitu banyak yang kita bisa dengar, kita baca tentang bagaimana penanggulangan COVID. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling super canggih pun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada membawa sesuatu yang baik atau merubah hidupmu? Saya yakin saudara dengar banyak pun, saya nggak yakin saudara lakukan itu. Iya. Benar tidak? Saudara yakin saudara melakukan itu? Saya yakin tidak saudara lakukan itu. Wong ada vaksin gratis aja saudara nggak lakukan. Iya. Bukan, saya bukan nyindir korea di bukan. Bukan. Nanti pindah bulan dia bulan. Repot kita kalau kita pindah bulan. Kalau kita kunjungan ke sana repot jauh sekali 3 bulan. Bukan itu saudara. Cuman artinya gini, enggak apa-apa. Ada banyak orang juga pasti nggak masalah. Enggak masalah. Maksudnya nggak masalah. Tapi arti saya berikan contoh kayak gini saudara. Banyak hal yang kita dengar. Bagaimana cara penanggulangan menghadapi COVID dan segala macam. Pertanyaan saya dalam hal ini, ada enggak kita melakukan itu? Itu persoalan, itu pertanyaannya. Tapi setiap hari apa? Kita mulai kirim berita tentang COVID, cara penanggulangan segala macam, bikin mati. Ngapain juga ya? Saya bapaknya kadang ikut-ikutan. Sebenarnya bapak ikut-ikutan gini. Ikut-ikutinya kayak gini. Untuk mengimbangi kabar berita negatif yang ketika dengar kita menimbulkan rasa. Nah, sehingga bapak harus mengimbangi dengan berita yang positif, berita yang baik, supaya saudara terkasih jemaat khususnya di grup kita tidak hanya mendengar hal yang negatif, tapi juga mendengarkan hal yang positif yang menimbulkan sebuah pengharapan. Itu tujuan Bapak. Tapi setelah saya menemukan, mari kita, saudara terkasih, berhenti beritakan tentang COVID, mau apapun itu. Karena saya mau katakan,
Karena itu tidak akan membawa ke mendatangkan apa-apa, karena kita juga tidak akan melakukannya. Hanya sedikit saja mungkin kita bisa mengambil hal yang baik di dalamnya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang membuat kita takut dan khawatir adalah ketika saudara dan saya fokus kepada masalah, fokus kepada persoalan, fokus kepada kesulitan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh si Goliat. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan saya percaya itu akan keluar dari mulut saudara. Dan itu akan melahirkan tindakan dan perbuatan dalam hidup saudara dan saya. Contoh yang lain, Markus pasal yang keempat dimulai ayat yang ke-35. Sampai Yesus harus menegur murid-muridnya. Ketika mereka menghadapi angin badai, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus lagi tidur di gurita. Murid-murid saudara yang terkasih kewalahan menghadapi angin badai itu. Mereka lupa ada Yesus, ada guru, ada Tuhan di situ bersama dengan mereka. Dan mereka boleh melihat Yesus itu tidur dengan nyenyak. Apakah Yesus tidak kecipratan air? Apakah Yesus tidak merasa goyang ketika merasakan itu? Dia rasakan juga. Tapi dia bisa tidak menikmati itu? Saudara terkasih, apa yang membuat perbedaan antara Yesus dan murid-murid? Murid-murid saudara terlalu fokus kepada badainya. Tapi Yesus apa saudara? Yesus menikmati badai itu. Kok ada air juga ini? Halo, saya mau bilang ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang mungkin harus kita hadapi. Covid seperti saat ini seperti kita gambarkan itu sebagai badai. Pertanyaannya adalah saudara mau seperti Yesus atau mau seperti murid? Kalau saudara mau seperti Yesus, mari nikmati situasi kondisi seperti saat ini. Haleluya. Bukan saudara ikut-ikutan seperti murid-murid. Apa-apa takut. Kalau misalnya besok Selasa takut. Ibadah takut. Ada apa? Upah delta segala macam. Ampun dah. Bukan berarti kita jadi masa bodoh dengan itu. Saudara pun terkasih, kita harus menikmati badai ini. Amin. Nikmati badai ini saudaraku. Saudara bisa istirahat. Yesus sudah capek lelah, dia tidur. Dia harus memulihkan tenaganya, imun tubuhnya. Mari saudaraku istirahat di sini bukan saudara tinggal diam di rumah saja. Tinggal di rumah karena saudara takut, bukan. Tapi tetaplah saudara stay di dalam situasi kondisi seperti saat ini dengan apa? Membangun imun tubuh saudara. Bagi-bagi anak-anak minta suruh buka baju, berjemur. Buka baju. Apalagi wedding kemarin kan buka ada gambar kalau Paris itu kan harus ini. Oh benar juga ini. Saya pun buka baju. Ya, sambil dulu berjemur. Haleluya. Kita makan makanan yang sehat. Kita olahraga. Saya juga olahraga, saudaraku terkasih. Di tempat gym banyak ada ketemu orang pegang, saudaraku terkasih. Kan ada alat semprot. Ini dari semprotnya semua ini tadi. Sudah. Saya juga pakai apa? Saya pakai tangan saya. Saya pakai alat. Saya treadmill. Saya angkat beban yang lainnya, saudaraku terkasih. Kita perlu membangun imun kita. Amin. Yesus menikmati badai itu sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah badai. Sedangkan murid-muridnya saudara terkasih mengikuti fokus mereka kepada badai sehingga mereka hidup dalam ketakutan, kesusahan dan lain sebagainya. Sampai Yesus pun akhirnya bangun, menegur dan memarahi murid-muridnya. Amin. Cara setan untuk menghentikan kita menikmati kasih Tuhan adalah membuat saudara hidup dalam ketakutan ataupun kekhawatiran. Kekhawatiran ataupun ketakutan kita itu adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan.
dalam Markus pasal 6 ayat yang kelima. Markus pasal 6 ayat yang kelima. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Itu oleh karena apa? Coba lihat ada yang ke-6 atau ayat yang kelima. Ya, ini dia. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yang membuat itu adalah ketidakpercayaan mereka. Saya mengajak setiap jemaat, mari jangan fokus kepada masalah persoalan kesulitan, jangan fokus kepada badainya, tapi nikmati setiap badai yang datang dalam hidupmu dengan tetap tinggal di dalam Dia, yaitu percayalah bahwa Tuhan ada buat saudara dan saya. Tuhan memberkati. Yang kedua, bagaimana cara setan menghentikan kita dapat menikmati kasih Tuhan, yaitu dengan cara membuat saudara fokus kepada dirimu sendiri. Membuat saudara fokus kepada dirimu sendiri. Apa ciri-ciri orang yang fokus kepada dirinya sendiri? Yang pertama, dia merasa bisa tanpa Tuhan. Dia merasa mampu tanpa Tuhan. Buktinya aku baik-baik saja. Aku gak berdoa, aku gak melayani, aku gak baca firman, aku gak beribadah. Buktinya aku baik-baik saja. Aku sehat-sehat saja. Aku semakin diberkati dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, iblis akan membuat saudara fokus kepada dirimu. Dan ciri yang pertama adalah orang yang merasa bisa tanpa Tuhan. Orang yang merasa dia tidak butuh Tuhan, bantuan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia berpikir itu semua oleh karena kemampuan dan kekuatannya sendiri. Itu yang terjadi terhadap Nimrod yang ingin membangun menara Babel. Dia merasa bahwa dia tidak butuh dan tidak perlu Tuhan. Karena itu dia ingin membangun menara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Sejak peristiwa menara Babel, nama Nimrod sudah tidak terkenal lagi. Sebelumnya dia dianggap atau dikatakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa di mata Tuhan. Tapi sejak dia merasa bahwa dia tidak butuh, tidak perlu, atau merasa dia bisa tanpa Tuhan, akhirnya perjalanan hidupnya tidak lagi dikenal dan dikenal oleh orang. Saya berdoa bahwa setiap saudara dan saya tidak fokus kepada dirimu sendiri yang menganggap kau bisa tanpa Tuhan dan perlu Tuhan. Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang fokus kepada dirinya sendiri adalah dia lebih peka terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang fokus kepada dia merasa dia akan lebih peka terhadap dirinya sendiri. Orang yang peka terhadap diri sendiri, saudara terkasih, cirinya ada dua juga. Yang pertama adalah dia akan selalu menuntut pengakuan atau pujian dari orang lain kalau dia lebih baik dari orang lain. Itu orang yang peka terhadap dirinya sendiri. Sekali lagi, adalah orang yang akan menuntut, meminta pengakuan atau pujian terhadap orang lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Saya ada ketemukan satu khotbah, judul khotbah, murid Yesus atau murid pendeta.
Dari judulnya saja asumsinya ini sudah sangat ini. Dan setelah mengikutinya saudaraku, ini gak sadar ini pendeta juga sedang mempertunangkan orang-orang yang ikut sama dia kepada dirinya, bukan kepada Kristus. Saya sampai geleng-geleng kepala. Kok tambah lama, kok banyak lah yang model pendeta seperti lebih peka terhadap dirinya sendiri. Yang pertama ciri-cirinya adalah menuntut secara langsung atau tidak langsung pengakuan atau pujian dari orang lain, bahwa dia lebih baik dari yang lain. Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang peka terhadap diri sendiri adalah juga menuntut orang lain untuk memahami, mengerti kalau dia sedang berada di bawah. Kamu gak mengerti saya. Coba kamu selami apa yang kau rasakan. Perih, sakit. Kamu sih tidak berada dalam posisi saya. Ngerti enggak? Ini orang yang peka terhadap diri sendiri. Ciri-cirinya dua. Yang pertama, dia akan menuntut orang lain, menuntut pengakuan, menuntut pujian dari orang lain karena apa yang diperbuat dan dikerjakan. Yang kedua adalah menuntut atau memaksa orang lain ketika dia berada di bawah, ketika dia menghadapi masalah, menuntut atau meminta orang lain untuk memakluminya, untuk mengerti dia. Saya berdoa bahwa setiap saudara dan saya di sini tidak mengikuti tipu muslihat iblis ini, saudaraku, yaitu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang fokus kepada diri sendiri, yang pertama adalah merasa bisa, merasa mampu tanpa Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih, lebih peka terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya iblis atau setan menghentikan kita dapat menikmati kasih Bapa dalam hidup kita, yaitu kita jatuh dari, membuat kita jatuh dari kasih karunia Tuhan. Pak, gimana caranya kita bisa jatuh dari kasih karunia Tuhan? Coba kita buka dalam Ibrani pasal 3 ayat 18 dan 19. Ibrani pasal 3 ayat 18 sampai 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ayat-ayat ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari tanah Mesir dan tidak dibawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, generasi pertama mereka tidak sampai bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang bisa sampai generasi pertama yang keluar tanah Mesir cuma dua, yaitu apa? Siapa? Kaleb bin Nun dan juga Yosua. Hanya dua ini. Sedangkan Abraham siapa besar pun tidak masuk. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan begini, apa yang membuat bangsa Israel ini tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Kalau di situ kita bilang karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan itu sama dengan ketidaktaatan, yaitu ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan mereka di mana? Ketidakpercayaan mereka, saudaraku, yaitu ketika mereka menuntut atau menantang Tuhan. Engkau jangan berkati kami oleh karena kemurahan hati, tapi berkatilah kami oleh karena kesetiaan kami melakukan hukum. Oke. Perhatikan saudara, dalam Keluaran, sebelum Keluaran pasal 19, sebelum hukum Taurat. Jadi lagi, alasan hukum Taurat diberikan adalah karena bangsa Israel menantang Tuhan. Tidak lagi memberkati mereka oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, tapi mereka menantang Tuhan. Berkati kami seperti bangsa-bangsa lain. Kan kau berkati kami karena kami mentaati hukum-hukum. Akhirnya Tuhan kasih. Sebelum pasal 19, ketika bangsa Israel ngomel-ngomel melawan Tuhan, berontak sama Tuhan, dihukum dah? Hah? Saudara baca baik-baik. Enggak, saudara terkasih. Tapi setelah itu, telah hukum Taurat diberikan. Ketika mereka ngomel-ngomel berontak
Tuhan keprek dah. Tuhan keprek. Tuhan Yus ketika Musa naik terima 2 lubang, ketika dia turun bangsa Israel ngapain? Nyembah patung. Ngerti tidak? Dan Tuhan apa? Hukum mereka. Kenapa Tuhan hukum? Karena mereka menolak kasih karunia Tuhan. Ibrani pasal 10 28 sampai 29. Ibrani pasal 10 ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Barang siapa yang menolak hukum Musa, yaitu hukum Taurat itu, dia akan mendapat hukuman. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian. Saudara kan terkasih, saudara naruh hormat enggak pada darah perjanjian? Naruh hormat enggak? Saya percaya kalau saudara menaruh hormat terhadap darah perjanjian, setiap kita ada perjamuan kudus, saudara pasti akan datang dan hadir dan menikmati perjamuan itu. Tapi berapa banyak kita menganggap enteng darah perjanjian Tuhan? Bukankah ketika setiap saudara dan saya menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, saudara terkasih, bukan setiap kata-kata ini adalah peringatan akan aku, peringatan akan aku? Ngerti tidak saudara? Halo? Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini jelas betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oh saudara berpikir, aku udah gua percaya Tuhan. Saudara terkasih, orang yang percaya benar akan melahirkan sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan yang benar. Amin. Orang yang menghargai dan menghormati perjanjian, saya percaya saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Cicencen kemarin, orang yang takut COVID, dia akan meninggalkan, dia akan menjaga jarak. Tapi orang yang takut Tuhan, dia akan semakin mendekat kepada Tuhan. Halo? Ada amin? Orang yang takut COVID, saudara, divaksin, kata Cicencen kemarin. Tapi orang yang takut Tuhan apa? Mengisi, memvaksin hati dan pikirannya dengan firman Tuhan. Halo saudaraku. Kalau saudara yang terkasih di dalam Tuhan tidak pernah divaksin hati dan pikiran saudara dengan firman Tuhan, wah saudara yang terkasih, saya tidak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terus saudara kita berpikir, oh aku anak Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya ketika Adam diciptakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak punya rencana bahwa Adam ini akan mati. Tapi apa yang terjadi? Kematian datang kan? Kapan kematian itu datang? Ketika Adam menolak anugerah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kau makan, kau mati. Dia makan di akhirnya enggak? Kenapa dia makan? Kenapa dia makan? Karena dia ingin sama seperti Tuhan. Aku enggak butuh, aku enggak perlu Tuhan. Biar aku mengatur hidup diriku sendiri. Saudaraku, orang yang menolak kasih karunia Tuhan adalah orang yang tidak mau menaklukkan atau merendahkan diri di kaki Tuhan, yang menganggap enteng, anggap remeh perjanjian darah Kristus. Apa yang membuat orang Israel generasi pertama yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan akhirnya mati dan binasa di padang gurun? Sekali lagi, karena generasi pertama bangsa Israel ini menolak kasih karunia Tuhan.
Bahwa saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang tidak menolak kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih Allah sesungguhnya. Kasih Allah sungguhlah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang membawa dirinya untuk tetap tinggal melekat bersama dengan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memakai tangannya untuk melayani Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memberi dirinya ditaksir dengan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya orang yang seperti ini akan memiliki imun tubuh ilahi yang membawa dia dapat menikmati terus-menerus kasih Allah yang hebat dan dahsyat dalam hidup.
Bapa di surga, di dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhir, kami juga berdoa bersepakat menyerahkan bangsa, negara, kota, dan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya hikmat serta damai sejahtera Tuhan ada memerintah di atasnya. Kami juga berdoa menyerahkan taman Palem di mana tempat kami beribadah. Engkau memberkati tempat ini, berkati Ibu Cencan dan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kira tangan-Mu yang kuat dengan perkasa terkedang atas hidup mereka. Berdoa juga buat mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan terus melimpah-limpahkan semua yang baik yang mereka butuhkan dan mereka perlukan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan melindungi kita serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai, membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus